Jika biasanya IPO startup itu identik dengan perusahaan yang rugi, kali ini kita kedatangan startup yang perusahaannya sudah mencatatkan keuntungan. Lalu, ada nggak sih hal yang menarik dari IPO-nya saham ini? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk dengan kode tiker MPIX merupakan penyedia platform digital untuk UMKM melalui MP Store Super App UMKM. Produk dan layanan yang ditawarkan antara lain agregator produk digital dan payment channel, kris merchant, kasir online, street banking atau ATM mini, e-commerce dan e-grocery, agen logistik, dan akses permodalan kredit usaha rakyat atau KUR bekerja sama dengan Bank Nobu. Sejak berdiri pada tahun 2019, perusahaan ini telah menjadi mitra bagi lebih dari 500.000 UMKM di lebih dari 10 provinsi di Indonesia, serta memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Pertumbuhan GMV perseroan di tahun 2018 sebesar 10 miliar rupiah, di tahun 2019 tumbuh menjadi 36 miliar rupiah, dan di tahun 2020 tumbuh menjadi 57 miliar rupiah, lalu di tahun 2021 tumbuh menjadi 169 miliar rupiah, dan di tahun 2022 pertumbuhannya sangat luar biasa, dari 169 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 603 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan kenaikannya sebesar 257%. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa kenaikannya ini dalam bentuk GMV ya teman-teman, atau Gross Merchandise Value. Bagi teman-teman yang belum begitu familiar dengan GMV atau Gross Merchandise Value ini, GMV adalah total pembelian yang terjadi melalui situs atau aplikasi dalam periode tertentu. Dalam hal ini, biasanya startup menghitung GMV per kuartal atau per tahun. Kalau kita lihat sekilas, GMV memang terlihat mirip seperti revenue. Itulah kenapa beberapa orang kerap salah mengartikan GMV sebagai pendapatan atau revenue. Karena meskipun sama-sama menghitung total pembelian pengguna dalam periode waktu tertentu, transaksi yang terjadi dalam situs atau aplikasi biasanya tidak langsung masuk ke kantong perusahaan. Itulah kenapa GMV tidak bisa dijadikan sebagai acuan total pemasukan startup. Karena tidak semua startup bisa menggunakan metrik GMV untuk mengukur pertumbuhan finansialnya. Biasanya, metrik ini lebih cocok digunakan pada startup berjenis e-commerce. Pendapatan berdasarkan kategori produk per bulan Juli 2023, 99,8% diperoleh dari produk digital atau sekitar 485 miliar rupiah. Sedangkan 0,2% sisanya dari pendapatan lainnya sekitar 733,1 juta. Jadi memang perusahaan ini pendapatannya didominasi oleh produk-produk digital ya teman-teman. Kinerja keuangan year on year di tahun 2020 berhasil mencatatkan penjualan sebesar 57,1 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 naik menjadi 168,9 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan naik 196%. Lalu di tahun 2022 naik menjadi 603,7 miliar rupiah, dan jika dipersentasekan naik 257%. Lalu di bulan Juli 2022, perusahaan ini mencatatkan penjualan sebesar 343,5 miliar rupiah, dan di bulan Juli 2023 sebesar 485,7 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan naik 41,4%. Dari sisi penjualan bisa kita lihat kalau dari tahun ke tahun selalu meningkat ya teman-teman, dan ini harusnya cukup menarik. Laba bersih perseroan di tahun 2020 hanya sekitar 600 jutaan. Lalu di tahun 2021 meningkat jadi 3,5 miliar rupiah. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 14,3 miliar rupiah. Lalu di bulan Juli 2022, pendapatan bersihnya sebesar 7,9 miliar rupiah, dan di bulan Juli 2023 sebesar 12,1 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan naik 52,1%. Dari sisi laba bersih, kalau kita lihat di sini memang kecil ya teman-teman, tapi perusahaan ini bisa terus konsisten mencatatkan pertumbuhan pendapatan, dan hal inilah yang menurut saya bagi sebuah startup cukup menarik.
Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 312,5 juta lembar saham atau sekitar 20% dengan harga penawaran 256 sampai dengan 268 dengan potensi pendanaan antara 80 sampai dengan 83,8 miliar rupiah. Harga penawarannya menurut saya cukup tinggi ya teman-teman, karena biasanya untuk IPO yang cukup menarik para retail itu yang harga penawarannya berkisar 100 rupiahan. Dengan harga penawaran sebesar 256 sampai dengan 268, apakah hal ini membuat retail jadi tidak tertarik pada IPO ini? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, penawaran awal di tanggal 17 sampai dengan 24 Januari 2024, lalu tanggal penawaran umum tanggal 31 sampai dengan 2 Februari 2024. Sedangkan tanggal pencatatannya di 6 Februari 2024. Masih ada waktu ya teman-teman bagi yang ingin ikutan IPO-nya. Untuk menarik minat para investor, rencananya pada IPO ini akan diterbitkan waran seri 1 sebanyak 156,3 juta lembar dengan rasio waran 2:1 dengan harga pelaksanaan Rp850. Lalu nilai pelaksanaan waran sebanyak Rp132,8 miliar dengan masa perdagangan 6 Februari 2024 sampai dengan 3 Februari 2026. Dengan masa pelaksanaan 6 Agustus 2025 sampai 6 Februari 2026. Dengan tujuan dana penggunaan dari hasil konversi waran, 44% untuk modal kerja, dan sisanya 56% digunakan untuk belanja modal. Harga pelaksanaannya tinggi banget ya teman-teman, tapi palingan nanti juga harga sahamnya turun ke gocap. Jadi kalau harga warannya dibawa naik, ya ada baiknya kita segera take profit aja teman-teman. Selain itu, yang cukup menarik, masa perdagangan warannya ini cukup panjang ya, dari 2024 sampai 2026, sekitar 2 tahun. Jadi nanti kalau seandainya warannya ini teman-teman mau hold, waktunya cukup panjang. Nggak perlu buru-buru segera dijual, karena kadaluarsanya masih nanti ya di bulan Februari 2026. Rencana alokasi dana hasil IPO, 89% digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server. Lalu 11% sisanya digunakan untuk belanja modal, seperti renovasi dan sewa hub, fasilitas penyimpanan, dan pengiriman barang. Valuasi MPIX berdasarkan laporan keuangan di bulan Juli 2023, potensi market cap-nya sekitar 400 sampai dengan 419 miliar dengan price per share 0,5 sampai dengan 0,6 kali dengan PE 21,7 sampai dengan 22,7 kali. Lalu untuk BBV-nya 3,3 sampai dengan 3,4 kali. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah RHB Sekuritas dengan kode broker DR. Untuk RHB sendiri, sepertinya memang jarang mengawal IPO ya teman-teman. Tapi saat mengawal IPO, ternyata historicalnya cukup menarik. Bisa kita lihat saat RHB mengawal IPO-nya CBRE atau Cakra Buana Resource Energi Tbk. Bisa kita lihat di sini, di hari pertama sahamnya di bawah arah, di hari kedua sahamnya juga masih di bawah naik, bahkan di hari ketiga pun sahamnya sempat di bawah naik, meskipun setelah itu closingnya merah, dan di hari berikutnya sahamnya terus dibawa turun, bahkan sekarang sahamnya udah parkir di gocap ya teman-teman. Tapi seenggaknya dengan begini, saat mengawal IPO, underwriter ini cukup menarik. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, dari screening awal saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan startup platform digital untuk UMKM. Kesimpulan yang kedua, dari sisi GMV dari tahun ke tahun terus meningkat ya teman-teman, dan menurut saya hal ini cukup menarik. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi kinerja keuangan, startup ini menurut saya cukup baik, karena biasanya startup itu identik rugi, tapi perusahaan ini justru bisa mencatatkan keuntungan. Kesimpulan yang keempat, dari sisi valuasi mahal ya teman-teman, tapi yang namanya IPO memang biasanya valuasinya mahal-mahal. Kesimpulan yang kelima, yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah RHB Sekuritas dengan kode broker DR. Dari historicalnya, saat DR mengawal IPO cukup menarik ya teman-teman, karena selalu di bawah arah. Meskipun ada juga sahamnya yang setelah di bawah arah beberapa kali dibawa turun dan sekarang parkir di gocap. Untuk IPO ini kemungkinan saya ikut ya teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli.
semua keputusan berada di tangan masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.